Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mau melanjutkan materi dari bahasa pemrograman web atau server-side programming pertemuan kelima, yaitu tentang selektor CSS. Jadi sebelumnya kita sudah pernah kenalan dengan CSS. Kita bahas lebih lanjut pada video kali ini mengenai selektornya, apa itu selektor dan lain-lain. Sebelum kita bahas selektor, kita belajar tentang cara peletakan CSS. Jadi CSS itu diletakkan di mana? Sebenarnya ada 3 cara. Dan ini yang sudah pernah kita coba sebelumnya, yaitu cara yang pertama, yaitu dituliskan dengan cara inline atau diletakkan penulisannya. CSS ini lokasinya diletakkan di dalam tag pembuka dari sebuah HTML elemen. Kalau dicontoh itu ada di dalam elemen P atau paragraf, kita menambahkan atribut style. Di dalam atribut style itu ada kode-kode CSS ya, di dalam value dari atribut itu terdapat kode-kode CSS, contohnya seperti itu. Nah, kita coba di komputer kita masing-masing. Misalnya saya membuat sebuah halaman ini ya, halaman HTML seperti ini, lalu saya punya P, misalnya seperti ini belum ada stylingnya P-nya. Kalau dijalankan seperti itu munculnya. Kita coba aplikasikan ya, kita coba aplikasikan styling yang ada di sini. Misalnya seperti ini ya, ini contoh kalau kita ngopi ya, tanpa kita sadar dulu langsung di copy kayak apa. Kita coba buka di halaman lain biar kelihatan bedanya ya. Ada bedanya? Enggak ya, padahal ada perubahan styling tapi nggak kelihatan bedanya. Mungkin kalau normal memang nggak ada bedanya nih font width-nya atau ketebalan tulisannya ya. Kita coba jadi bold gitu, biar kelihatan ada bedanya apa enggak. Tuh, baru kelihatan ada bedanya ya. Sebenarnya di sini tuh ada yang menyebabkan text editornya jadi agak terganggu gitu ya. Jadi di situ kelihatannya ada errornya padahal sebenarnya enggak. Kenapa? Karena font family, font width ini, kode-kode CSS ini diapit oleh petik 2, yang mana petik 2-nya itu petik 2-nya PowerPoint ya. Petik 2-nya PowerPoint beda dengan petik 2-nya editor, text editor. Jadi kalau di sini Anda lihat petik 2-nya penutup sama petik 2 pembuka dari yang ada di PowerPoint itu beda ya gambarnya, atau cara menampilkannya beda. Nah, ini memang kode di dalam kode di dalam komputernya beda. Nah, ini Anda bisa ganti pakai petik biasa, petik 2 biasa ya, Anda hapus terus Anda tulis lagi petik 2-nya dengan petik 2 yang ada di keyboard Anda, dituliskan langsung di sini, maka normal ya. Nah, jadi meskipun meskipun kelihatannya jalan ya, kelihatannya nggak ada apa-apa, normal, tapi ternyata beda. Kenapa? Karena boldnya tadi kebaca ya, tapi teksnya ternyata nggak kebaca ya. Font Arial tadi ya, font family Arialnya nggak kebaca.
jadi tampilannya beda gitu ya. Coba kita kembalikan ke normal deh. Pakai font family aja, ada bedanya enggak ya, kayak gini ya. Jadi S nya, dilihat S nya, dilihat P nya gitu kan beda. Ini normalnya oleh browser dibuat seperti itu, setelah diganti jadi Arial jadinya seperti itu. Oke, jadi itu masalah copy paste. Hati-hati ya copy paste, makanya saya sarankan tidak menyontoh, karena seperti itu salah satu halnya kalau Anda copy paste tanpa disadur dulu, maka kelihatannya kodenya jalan, padahal ternyata jalannya tidak sempurna ya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi ini contoh dari inline ya, dituliskan CSS-nya di ini, HTML elemennya adalah P, dituliskan di start tag, ini start tag-nya. Di dalamnya ada atribut, ini keseluruhan atributnya ya. Lalu nama dari atributnya selalu style ya, nggak bisa diganti-ganti namanya, nama atributnya selalu style. Nah, yang diganti-ganti itu isi dari atributnya atau value dari atributnya, ini bisa diisi dengan kode-kode CSS yang Anda mau. Kurang lebih seperti itu dari inline. Nah, kalau Anda lihat di PowerPoint tadi juga ada inline itu enggak perlu selektor. Yang seperti ini enggak perlu selektor. Kenapa enggak perlu selektor? Nah, ini silakan dijawab. Karena nggak interaksi ini jadi nggak bisa tanya jawab ya. Kenapa nggak perlu selektor ya? Karena sudah tahu yang akan diberi styling pasti elemen P. Sebenarnya bukan cuma satu elemen yang dikasih. Contoh di dalamnya ini ada elemen lain nih. Span ya, kemarin sudah belajar span kan ya? Nah, span ini juga stylingnya ikut P enggak? Kita coba. Kalau dari fontnya, ya, jangan kita buat bold biar lebih kelihatan. Ternyata karena span itu di dalamnya P, maka spannya juga berpengaruh. Jadi elemen-elemen di dalamnya ada yang ngikut, ya. Jadi ini adalah istilahnya ya. Jadi span ini adalah HTML elemen yang ada di dalamnya P, ya. Karena span ini ada di dalamnya P, maka span ini disebut sebagai anak, gitu ya, atau child dari P. P-nya sendiri di bagi span ini, P-nya ini adalah parent atau orang tua, ya. Jadi yang ada di dalam ini adalah child-nya atau anaknya. Untuk yang ada di atasnya ini adalah parent-nya atau orang tuanya, gitu ya. Sama P ini punya hubungan apa dengan H1? Kalau sama H1 ini bukan parent child ya, karena dia bersebelahan tapi bukan di dalamnya. Nah, P ini di dalamnya body ya. Body ini adalah parent-nya dari P. Jadi kalau body-nya ini kita kasih nih misalnya style. Yang lebih ngejreng ya. Kalau body ini kita kasih style. Ya, maka P-nya ngikut ya. Tapi ketika span deh, di span ini kan ngikut ya tadi, anak child ini. Ini spannya ini ngikut dari parent-parentnya ya. Tapi kalau kita kasih style sendiri apa yang terjadi? Kita coba. Jadi ini kita kasih style sendiri, colornya blue. Maka itu hasilnya. Maaf, salah. Jadi meskipun parentnya red, tapi karena dia punya style sendiri ya, dia punya pendirian sendiri gitu ya.
maka yang ada di dalamnya ini mengikuti stylingnya sendiri, tidak mengikuti styling parentnya. Kurang lebih seperti itu, ini namanya override ya. Jadi parentnya punya styling diikuti, tapi ketika dia punya styling sendiri yang berbeda, maka dia akan menjalankan stylingnya sendiri. Itu kurang lebih seperti itu. Ini sama konsepnya dengan pemrograman OOP, tapi nanti aja kapan-kapan dibahas. Oke, dari sini semoga mengerti. Nanti kalau ada pertanyaan, sekali lagi bisa ditanyakan lewat WA, ditanyakan lewat, kalau komen aneh ya. Saya bukanya di akhir-akhir dan cuma sekali gitu. Jadi nanti kalau ada komen-komen berikutnya nggak saya baca lagi. Soalnya kebanyakan nanti kalau baca semua. Jadi silakan lewat WA atau nanti kita ada pendalaman bisa ditanyakan di situ. Tapi materinya belum selesai, ini kita masih bahas inline. Masih ada yang lain. Jadi, nah ini punya kelebihan atau kekurangan kah menggunakan metode inline ini, kita bahas nanti. Mungkin nggak hari ini, tapi harapan saya ya nanti setelah kita coba-coba, kita paham bagaimana cara kerjanya, baru kita bahas nanti kekurangan kelebihannya antara masing-masing metode penggunaan CSS ini. Soalnya kalau kita bicarakan sekarang ya Anda ngangguk-ngangguk aja tapi nggak paham. Jadi kita coba dulu nanti biar bisa dipahami dengan baik. Nah ini yang butuh selektor. Nanti dijawab ya kenapa butuh selektor. Kita jelaskan dulu. Jadi cara kedua atau metode kedua dalam penulisan CSS untuk bisa diaplikasikan ke sebuah halaman yaitu cara internal atau ada yang menyebut juga embedded. Embedded itu artinya ditanamkan ya. Internal itu di dalam. Jadi ada di dalamnya halaman HTML tadi, tetapi lokasinya bukan di dalam elemennya langsung. Di mana ini? Di dalam head ya. Di dalam head dari halaman itu, jadi ada halaman HTML, ada headnya bisa ditulis di situ. Cara penulisannya kayak apa? Itu di bawah ada HTML head, di dalamnya head kita menggunakan, kalau tadi atribut style itu, maka ini menggunakan elemen dengan nama tag style ya. Tag name-nya adalah style. Jadi kalau yang atas tadi atribut style, yang bawah ini adalah elemen style. Ya. Di style ini nggak ada atributnya ya. Nah, di dalam elemen ini baru kita tuliskan kode-kode CSS. Jadi di dalam style ini kodenya sudah bukan kode HTML lagi di dalamnya, tapi kode CSS. Nah, baru kita coba jawab kenapa butuh selektor. Karena jawabannya dipikirkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau nggak dikasih selektor nggak tahu. Misalnya kita kembali ke text editor lagi. Misalnya kalau nggak di sini nih stylingnya ya, kita hapus. Kita tuliskan di dalamnya head ya. Nah, misalnya saya mau mengaplikasikan sama kayak tadi, font family, kita pastikan aja tadi, ya nggak usah atribut. Mungkin seperti ini ya. Ya, kelihatan ada merah-merahnya di dalam text editor ini. Nah, berarti ada sesuatu yang dipertanyakan di sini. Ada yang membuat text editornya bingung. Apa yang bingung? Tadi kalau dijawab, jawabannya adalah ya bukan cuma text editornya yang bingung, browsernya juga bingung. Font family Arial ini dan font weight bold ini mau diaplikasikan atau mau diterapkan atau mau mengubah tampilan dari elemen yang mana, lah nggak tahu ya.
Betul ya, kan nggak tahu ya, mau diaplikasikan kemana ini, kan nggak tahu. Karena itu kita butuh selektor. Selektor ini adalah, gampangnya adalah yang memberitahu styling ini, sebuah styling atau lebih, ini mau diaplikasikan ke elemen yang mana. Oke, jadi ini kita sudah punya styling. Karena ada lebih dari satu ya, kita kelompokkan. Mengelompokkannya pakai kurung kurawal. Jadi kurung kurawal ini digunakan untuk mengelompokkan. Oke. Jadi ini akan diaplikasikan ke sebuah elemen. Ada dua CSS ini, dua kode CSS ini mau diaplikasikan ke sebuah elemen. Elemen apa? Misalnya ke P. Maka kita bisa menggunakan selektor P seperti ini. Gampangnya seperti itu. Nanti saya jelaskan P itu apa, ada di bawah kayaknya nanti. Ya, berarti nanti ini akan diaplikasikan ke dalam elemen dengan nama tag P. Ini nama tagnya adalah P. Jadi salah satu selektor itu adalah nama dari elemennya langsung. Kalau Anda ganti jadi H1, ya maka akan diaplikasikan ke H1. Kita coba ya kalau di H1 gimana. Mungkin kita biarkan ini terus gitu. Yang dijadikan Arial dan dijadikan font width-nya bold adalah H1 ya. Karena di sini yang dipilih adalah tag name H1. Sekarang kita coba P. Apa yang terjadi? Kita refresh. Yang ditebalkan dan dikasih teks Arial yang P. Jadi gitu ya. Jadi menggunakan tag name, misalnya body, bisa enggak body? Bisa, body. Jadi semua yang ada di dalam body, dan yang bisa mengaplikasikan dari styling parentnya nanti akan jadi gini. Biar kelihatan tadi, kita kasih color aja ya, biar lebih jelas. Nah, misalnya seperti ini, maka semuanya jadi merah kayak tadi ya. Jadi kurang lebih selektor itu. Jadi pengertiannya selektor adalah sebuah tanda kode yang digunakan untuk menemukan elemen mana yang akan mengaplikasikan styling yang ada di dalam kurung ini ya. Styling-styling yang sudah dituliskan ini mau diaplikasikan ke elemen mana, itu ditentukan dari kode selektornya ya ini. Selektor specificity opo ini untuk jadi kurang lebih gitu ya. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, sama seperti tadi kita bahas nanti aja deh. Walaupun ada tulisannya ya, ada tulisannya enggak? Oh, belum ya? Ya, kurang lebih itu. Jadi ini lebih kayak tadi ya, selektornya mau merubah yang mana. Kalau main yang dirubah, maka H1-nya juga ikut berubah. Kalau cuma H1-nya yang dirubah, maka seperti tadi. Ya, kalau yang dirubah cuma span-nya saja misalnya. Ya, maaf, belum ke situ sekali. Jadi cuma gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan di elemen-elemen dengan nama tertentu. Nah, enaknya dari sebuah jadi bahas kelebihannya ya, padahal belum ya apa-apa. Jadi hal yang bisa digunakan dari sebuah styling yang tidak inline ini, bisa yang satunya atau yang ini juga, yang internal ini, bisa diaplikasikan di lebih dari satu tempat, satu elemen. Jadi lebih dari satu elemen bisa memiliki styling yang sama, walau hanya ditulis satu kali. Jadi span ini begitu dituliskan, maka semua span akan memiliki styling seperti ini. Contoh saya membuat P lagi, atau bukan P deh, saya membuat ini walaupun Anda
yang sudah jadi ya, misalnya OL gitu ya. Yang sudah dipelajari sebelumnya kan. Misalnya di dalamnya ada siswa. Misalnya gini, ada daftar mahasiswa, lalu salah satu mahasiswa ini ternyata datanya nggak ada nih di dalam pusat data. Kita mau kasih warna merah, kita bisa kasih span ini seperti ini. Jadi di dalamnya ada spannya, ya. Dan karena span ini tadi sudah diedit di atas, stylingnya seperti itu, maka ada berapa banyak pun span akan memiliki tampilan yang seperti tadi itu, yang sudah ditentukan. Contoh, ya kayak gini ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa pakai inline, pakai internal, maaf. Karena di sana tidak hanya satu yang diubah, bisa lebih dari satu elemen. Misalnya di dalam halaman webnya ada banyak artikel. Nah, artikel-artikel ini memiliki tampilan styling yang sama misalnya. Ya. Nah, itu bisa pakai satu buah styling yang dituliskan di atas tadi di dalam head. Nanti semuanya akan memiliki tampilan yang sama selama memiliki selektor yang sama. Dalam hal ini kita pakai HTML element dengan nama tag span sebagai selektornya. Walaupun nggak cuma ini, nanti seperti saya bilang selektor banyak ya, ini cuma salah satu dari sekian banyak selektor. Nah, cara penulisan yang lain mana? Ada nggak sih? Ini tadi ya, nama tag ya. Ini contohnya aja. Ini kelebihan kekurangannya tadi itu yang saya bilang. Nggak usah kita bahas dulu. Nah, ini cara yang ketiga. Sebelum kita bahas cara ketiga, harapan saya dipahami dulu pengertiannya dulu, selektor itu apa. Ya. Jadi yang dipilih adalah yang mana gitu ya. Kalau yang dipilih H1, berarti yang dituliskan di sini selektornya ya H1. Kalau yang dipilih P, yang dituliskan di style ini juga P gitu ya. Main misalnya, maka yang dituliskan di style ini juga main. Kalau berdasarkan nama dari tag-nya ini ya. Nah, sebelum kita bahas yang eksternal, sekali lagi kalau ada pertanyaan disampaikan aja lewat WA atau nanti lewat pendalaman, dicatat dulu. Nah, ini kita jawab sedikit mengenai eksternal, nggak kita coba. Harapan saya Anda pahami dulu yang internal. Pasti nanti kita bahas ini, soalnya ini pasti sering dipakai. Jadi kemungkinan minggu depan kita sudah pakai yang eksternal. Tapi untuk sekarang masih yang internal dulu ya. Tapi penjelasannya secara singkat, yang eksternal itu sama saja dengan internal. Cara penulisannya sama. Bedanya nggak usah dikasih style. Tapi kita membuat sebuah file khusus ya.
di file lain, bukan berada di dalam filenya HTML-nya, di dalam file lain dengan tipe dokumen CSS. Ya, tipe dokumen CSS ini di load atau dipanggil oleh HTML-nya dengan cara seperti ini. Jadi sama di dalamnya head juga. Ini Anda lihat ya, di dalamnya HTML head. Ini tuh penutupnya head. Nah, di dalam headnya kita manggil file lain. Misalnya nama filenya adalah file garis bawah CSS ini ya nama filenya. Ini kita load, kita masukkan. Jadi kita bisa sama kayak gambar, memasukkan gambar ke dalam halaman HTML. Itu bukan berarti kalau kita tuliskan nama filenya, maka filenya itu sudah ada di dalam halaman HTML-nya selamanya. Enggak ya. Itu masih berarti HTML-nya itu mencari. Ini ada di mana, dicari. Jadi kalau Anda pindah tempatnya, tapi filenya nggak dipindah, misalnya file CSS-nya nggak ikut dipindah, ya nggak akan ketemu file CSS-nya. Sama kayak gambar, kalau Anda pindah file HTML-nya, tapi file gambarnya nggak Anda pindah, maka nggak ketemu. Oke, itu dari hal lokasi penyimpanannya. Ya, sekali lagi yang eksternal nanti kita bahas lagi, jangan khawatir, kita bahas lagi. Harapan saya yang dipahami yang internal dulu aja. Nah, hari ini kita bahas yang selektor kan ya. Nah, ini daftarnya selektor. Kurang lebih saya bilang kemarin kan ada belasan. Nah, ini kurang lebih sebenarnya ada 15 sebenarnya. Tapi 15 ini nanti nyabang ke banyak. Contoh yang sudah kita coba tadi adalah yang nama tag. Tuh, di sini ada nama. Ini elemen. Ya. Satu elemen. Nah, elemen ini ada banyak, elemen plus, kelas elemen, dan lain-lain. Elemen di dalamnya elemen lain. Jadi ini saya anggap satu. Jadi kelas, ID, bintang, elemen ini 4 gitu. Ada atribut 5. Lalu ada pseudo. Apa itu pseudo? Pseudo itu kondisi dari elemen tersebut apa? Ya, juga ada misalnya masalahnya dari pseudo ini contohnya ini visited, sudah pernah dikunjungi atau belum link tersebut. Jadi ada sebuah link, kalau diklik biasanya kalau kita kembali ke halaman yang ada linknya tadi, karena linknya tadi sudah pernah diklik, kita pernah buka halaman itu, maka warnanya jadi ungu kan gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti warnanya jadi warna lain atau tampilannya seperti apa. Nah, ini bisa Anda ganti menggunakan visited. Jadi kondisinya sudah pernah dikunjungi, maka tampilannya bagaimana. Nah, itu kondisi saat ini itu akan menentukan tampilannya. Kalau bisa kita atur tampilannya menggunakan selektor pseudo itu tadi. Bukan cuma itu sih, ada root. Root ini lokasi ya. Jadi bukan cuma pseudo itu kondisi saat ini, tapi juga lokasi dari elemennya. Elemen paling root biasanya apa sih? Biasanya root itu masuknya ke body. Body apa HTML ya? Saya lupa. Nanti kawan-kawan kita bahas. Jadi kurang lebih itu ya yang sudah Anda lihat. Ini ada banyak, tapi nggak akan kita bahas semua seperti saya bilang. Nah, saat ini ada contoh. Kalau ini lokasi juga, bukan pseudo ya, tapi lokasi. Misalnya yang diubah adalah huruf, letter itu huruf ya, huruf pertama. Jadi yang dirubah hanya huruf pertamanya saja nih. Jadi huruf pertamanya besar, yang berikutnya kecil. Itu bisa pakai CSS. Atau baris pertama, lokasi juga ya. First line, baris pertama. Anda bisa kasih macam-macam stylingnya, terserah Anda sebenarnya ya. Ini ada 4 contoh ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh yang mau saya praktekkan.
Yang pertama adalah semua elemen itu menggunakan selektor yang kodenya bintang gitu ya. Jadi bintang ini dianggap semua, jadi semua elemen ini pakai kode bintang, semua elemen. Gunanya untuk apa? Untuk ini ya, untuk mereset nilai awal. Jadi Anda bisa tentukan, bukan riset sih, tapi nilai awalnya apa sih, gitu ya. Misalnya Anda mau semuanya, semua yang ada di dalam halaman ini nilai awalnya, fontnya, font size-nya misalnya 16. Nah, Anda bisa buat di sini. Ini 16 ya. 16 pixel misalnya. Bisa Anda kasih titik koma, bisa Anda ya, karena cuma ada satu. Maka semuanya defaultnya adalah 16, kecuali ketika Anda rubah sama seperti tadi ya. Kalau kita sudah aplikasikan ke semua, tapi di elemen tertentu mau Anda rubah, ya bisa. Jadi ini kalau kita buka, ya H1-nya tidak sebesar yang di sini ya. Karena semua ukuran dari fontnya jadi 16. Mau H1, mau P, mau yang lain, semuanya ukurannya 16. Kecuali Anda tentukan sendiri, misalnya H1 saya mau saya buat ukurannya mau lebih kecil misalnya 10. Jadinya gitu. Jadi itu seperti saya bilang kemarin, ada yang mau tanya, ada yang tanya juga, saya ngomong terus ada yang tanya gimana caranya menghilangkan judul halaman atau judul halamannya tidak kelihatan padahal ada. Ya salah satunya bisa pakai. Oke, jadi ini defaultnya, semua nanti dibuat kayak apa, misalnya yang biasanya dipakai itu adalah margin sama padding. Apa itu margin, apa itu padding? Kalau belum tahu ya kapan-kapan kita bahas lagi. Intinya adalah spasi gitu ya, jarak antara satu elemen dengan elemen lain itu margin dengan padding. Intinya itu. Jadi jaraknya di sini defaultnya adalah 0. Jadinya kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ditentukan dianggap 0 gitu. Karena bawaannya dari browser seperti yang dituliskan tadi. Oh, belum saya tuliskan ya. Jadi kayak H1 ini ada bawaannya browser, bawaan browsernya seperti apa ya seperti yang muncul kalau tanpa kita beri styling. Yaitu yang seperti ini ya, satunya bawaannya browser ya. Begitu juga margin, padding dan semua itu sudah punya kode bawaannya browser. Kalau mau Anda rubah jadi seperti ini, jadinya ya ini masih kosongan, belum ada pengaturan dari browsernya. Saya nggak, tujuannya apa sih? Tujuannya ya saya nggak mau apa yang saya buat nanti bentrok antara browser satu sama bentrok browser lain, nanti beda tampilannya. Saya mau semua disamakan, marginnya disamakan, maka itu saya buat defaultnya 0, nanti saya rubah masing-masing. Nah, bisa kayak gitu. Masing-masing elemen saya rubah marginnya, saya rubah paddingnya, saya rubah font size-nya lah. Bisa pakai bintang itu. Tag name ini yang sudah kita coba ya, nggak usah kita coba lagi. Nah, yang berikutnya adalah ID. Apa itu ID? Contoh nih, di sini ada buahnya nih. Banyak span tadi ya. Tapi saya nggak mau untuk semua span ini. Saya maunya untuk satu saja. Untuk satu buah span. Span-span yang lain beda lagi nanti. Tapi saya mau styling yang saya buat ini untuk satu span yang ini saja. Nah, ini kita bisa pakai ID. ID itu apa? ID itu salah satu atribut ya
yang bisa ditambahkan ke elemen-elemen yang ada di dalam HTML. Misalnya ID-nya adalah anak gitu. Oke, jadi ada atribut ID dengan value anak. Oke, nah itu caranya gimana untuk merubah stylingnya dari situ. Maka saya bisa kasih pagar. Pagar ini penanda bahwa saya menyeleksi atau selektornya berupa ID, lalu value-nya apa dari ID tersebut dituliskan setelahnya. Pagar ini tanda hashtag ini atau tanda number ini, number of anak tadi ya, misalnya kayak gini. Ini warnanya dibuat wah biar agak ada jaraknya, margin sama paddingnya saya kembalikan ya. Jadi tanda pagar ini hashtag number of atau apapun namanya itu ya, banyak namanya dari tanda itu penanda ID bahwa kita mau memilih selektor dari ID-nya. Berikutnya baru value dari ID-nya apa, itu dituliskan di belakangnya pagarnya. Lalu sama seperti biasa, ini kode CSS-nya ya, di dalam kurung terawal, curly bracket bahasa Inggrisnya. Nah, kurang lebih jadinya cuma span yang ini saja yang berubah ya, bukan span yang ini. Nah, kebanyakan nanti yang Anda pakai ya, 4 yang saya sebutkan ini. Gampangnya seperti itu dari ID. Yang terakhir yang mau kita bahas di sini, selektor yang dengan menggunakan kelas. Bedanya apa kelas dengan ID? Sama saja. Bedanya kalau ID itu sama dengan H1 kemarin, ID itu satu halaman maksimal ada satu. Boleh nggak ada, tapi maksimal ada satu. Jadi kalau ada beberapa spannya, misalnya ada dua nih, dua-duanya mau dirubah. Yang ini juga mau ID sama dengan anak gitu. Nah kalau pakai ID nggak tepat. Kenapa? Karena sama-sama anaknya. Jadi di dalam satu halaman ID itu dengan value yang sama, cuma boleh ada satu, nggak boleh ada yang sama lagi. Misalnya anak, di sini nggak boleh anak lagi. Kalau di sini ada lagi, berarti jangan pakai ID, tapi pakai kelas. Oke, jadi kalau misalnya ada ini kelasnya adalah sama span juga ya, tapi kelasnya beda. Ini anak tanpa K gitu ya. Jalankan. Nah, yang ID-nya belum tadi. Ya ini ya. Karena tadi pakai kelas ya, bukan pakai pagar lagi, tapi pakai titik. Titik itu penanda bahwa selektornya adalah sebuah kelas, sama yang di belakangnya ini adalah value-nya. Kelas dengan value apa? Kelas dengan value anak nanti memiliki styling seperti ini misalnya. Oh, tadi kok nggak apa ya? Salah tulis. Ya, kurang S ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau mau merubah tampilan lebih dari satu menggunakan kelas, tapi kalau cuma satu saja dalam satu halaman bisa pakai ID. Contoh ya, sesuatu yang dalam satu halaman cuma ada satu, misalnya di dalam satu halaman pasti cuma ada satu ini apa namanya,
slideshow misalnya, ya pakai ID. Dalam satu halaman cuma punya satu judul halaman, bisa pakai ID. Satu halaman cuma ada satu head gitu ya, bukan head, header ya, header di dalamnya ada logo perusahaan, di dalamnya ada nama perusahaan, ada gambarnya, itu jadi satu dengan nama tagnya header. Nah itu bisa pakai ID juga misalnya. Atau sesuatu yang ada di dalam footer itu misalnya copyright by itu ya, misalnya satu halaman cuma ada satu, nah itu bisa pakai ID. Tapi kalau di dalam satu halaman ada banyak, misalnya kayak tadi artikel, di dalam satu halaman ada banyak artikel dan setiap artikel ini memiliki styling yang sama, lah itu bisa pakai kelas. Tapi seperti itu materinya yang minggu ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan ya silakan ditulis dulu, nanti disampaikan di pendalaman atau lewat WA bisa ditanyakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.